Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas pendahuluan praktikum metalografi dan heat surface treatment. Perkenalkan, nama saya Tara Ramadan Hoirun dengan NPM 23062388870 dan kelompok 11 dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material. Selanjutnya berikut ini merupakan daftar isi presentasi saya pada hari ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penjelasan soal metalografi. Saya mendapatkan soal metalografi pada nomor 6, di mana soalnya bagaimana holding time pada suhu tinggi mempengaruhi mikrostruktur akhir suatu komponen logam. Bandingkan efek dari laju pendinginan yang berbeda terhadap kekerasan dan ketangguhan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengaruh holding time pada suhu tinggi terhadap mikrostruktur, di mana pengaruhnya yang pertama yaitu proses rekristalisasi dan pertumbuhan butir. Pada suhu tinggi, jika komponen logam dipertahankan atau holding untuk waktu yang lama, maka terjadi proses rekristalisasi dan pertumbuhan butir secara signifikan. Selama holding time yang panjang, energi termal yang tinggi memungkinkan butir-butir kristal untuk tumbuh secara difusional, yang menyebabkan peningkatan ukuran butir. Kondisi ini umumnya menghasilkan mikrostruktur yang lebih kasar, di mana dampak terhadap sifat mekanisnya yaitu dampak terhadap kekuatan dan kekerasan, di mana ukuran butir yang semakin besar cenderung menurunkan kekuatan mekanik dan kekerasan berdasarkan prinsip Hall patch, di mana saya sudah tuliskan di bawah, di mana yield strength sama dengan yield 0, di mana ini konstanta, ditambah K juga konstanta per akar dari D ini, di mana D tersebut diameter dari butirnya. Selanjutnya pengaruh ketangguhan, di mana peningkatan ukuran butir dapat memberikan efek positif terhadap ketangguhan atau toughness. Lalu selanjutnya ada transformasi fasa dan coarsening precipitate, di mana transformasi fasa adalah perubahan struktur kristal dan komposisi kimia dari satu fasa ke fasa lain yang lebih stabil secara termodinamik pada suhu tertentu. Pada paduan logam, terutama yang mengandung unsur penguat seperti AlTu, NiB, superalloy, dan baja paduan, terdapat partikel kecil yang disebut presipitat yang terbentuk melalui pendinginan terkendali atau perakuan panas. Presipitat ini memperkuat logam melalui mekanisme penguatan presipitat atau precipitation hardening, di mana proses yang terjadi saat holding time diperpanjang. Pada suhu tinggi, holding time yang lama menyebabkan beberapa proses mikrostruktural penting, yakni yang pertama ada pembubaran dissolution precipitate, di mana ketika logam berada pada suhu di atas batas larut padat atau solvus, precipitate kecil yang terbentuk selama perlakuan sebelumnya mulai larut kembali ke dalam matriks logam, di mana proses ini juga menghilangkan efek penguatan karena precipitate tidak lagi hadir untuk menghambat gerak dislokasi. Contohnya dalam paduan LCU, di mana CuAl2 dapat larut jika waktu pemanasan terlalu lama atau suhu terlalu tinggi. Selanjutnya ada reorientasi atau perubahan struktur presipitat, di mana dalam beberapa sistem paduan, presipitat juga bisa mengubah struktur kristal atau orientasi dalam matriks yang dapat berdampak negatif pada kohesi dan interaksi antara matriks dan presipitat. Yang terakhir ada coarsening atau Oswald deepening, di mana coarsening adalah proses pertumbuhan presipitat besar dengan mengorbankan yang lebih kecil melalui difusi atom. Terjadi karena partikel kecil memiliki energi di permukaan yang lebih tinggi sehingga lebih tidak stabil. Seiring waktu, ukuran rata-rata presipitat bertambah dan jumlah totalnya berkurang. Lalu selanjutnya ada keseimbangan antara waktu dan suhu, di mana optimalisasi holding time menjadi penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan butir dan pembentukan presipitat yang diinginkan. Pada waktu yang terlalu singkat, transformasi fasa mungkin tidak selesai, sedangkan waktu yang terlalu lama dapat mengakibatkan butir yang berlebihan dan coarsening yang merugikan. Yang pertama itu prinsip kinetika versus termodinamika, di mana termodinamika menentukan fasa apa yang seharusnya stabil pada suhu tertentu, dan selanjutnya kinetika mengatur seberapa cepat transformasi tersebut terjadi. Maka waktu atau holding time dan suhu harus disesuaikan untuk mencapai fasa dan distribusi presipitat yang diinginkan tanpa menyebabkan degradasi. Selanjutnya ada optimalisasi holding time, di mana tujuan perlakuan panas seperti aging dalam precipitation hardening adalah mencari titik optimal pada kurva waktu banding kekerasan atau kurva waktu banding kekuatan. Di mana titik ini disebut peak aging, di mana presipitat memiliki ukuran dan distribusi optimal untuk penguatan maksimal. Setelah titik ini terjadi overaging, yaitu saat presipitat tumbuh terlalu besar atau coarsening dan properties mekanik menurun. Selanjutnya ada dampak waktu terlalu pendek. Jika holding time terlalu singkat, presipitat belum terbentuk dan sempurna atau terlalu kecil untuk memberikan penguatan maksimal, di mana transformasi fasa mungkin belum tuntas sehingga struktur yang dihasilkan bisa metastabil dan tidak optimal secara mekanik. Selanjutnya ada dampak waktu terlalu lama. Jika holding time terlalu lama, menyebabkan pertumbuhan butir atau grain growth, mengurangi batas butir yang penting untuk menahan pergerakan dislokasi, di mana coarsening precipitate mengurangi efektivitas penguatan presipitasi dan membuat penurunan properti mekanik seperti kekerasan, kekuatan luluh, dan kadang-kadang juga mengurangi toughness. Di bawah ini merupakan contoh kasus nyata pada paduan aluminium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek laju pendinginan terhadap kekerasan dan ketangguhan. Efek yang pertama yaitu pendinginan cepat atau quenching. Pengaruh terhadap mikrostruktur, di mana laju pendinginan yang tinggi menyebabkan terjadinya pendinginan martensik atau pembentukan fasa non-equilibrium yang sangat halus, di mana pengaruh terhadap kekerasan yaitu struktur martensit yang sangat keras terbentuk akibat pembekuan fasa sehingga terbentuk struktur yang hampir dikunci. Pada suhu rendah, kekerasannya meningkat secara signifikan. Selanjutnya pengaruh terhadap ketangguhan. Peningkatan kekerasan ini sering disertai dengan penurunan ketangguhan. Struktur martensik yang sangat keras bersifat rapuh atau brittle. Selanjutnya, contoh penerapannya yaitu proses quenching diikuti dengan tempering, sering digunakan untuk mendapatkan kombinasi optimal antara kekerasan dan ketangguhan pada baja. Mengingat quenching sendiri meningkatkan kekerasan, sedangkan tempering membantu memperbaiki kerapuhan. Selanjutnya ada pendinginan lambat atau cooling, atau yang disebut air cooling atau furnace cooling. Pengaruh terhadap mikrostruktur, di mana pendinginan secara perlahan memungkinkan material mencapai keseimbangan termodinamik, sehingga fase-fase equilibrium seperti ferrit perlit dapat berkembang secara seragam.
Pengaruhnya terhadap kekerasan yaitu struktur equilibrium yang terbentuk biasanya memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan struktur yang dihasilkan dari pendinginan cepat. Hal ini karena butir yang lebih besar dan distribusi fase yang seimbang tidak memberikan penghambatan seefektif struktur martensik terhadap pergerakan dislokasi. Selanjutnya, ketangguhannya, di mana meskipun kekerasan lebih rendah, namun toughness atau ketangguhan pendinginan lambat memiliki struktur yang lebih homogen, dengan pembatasan butir yang lebih lunak, yang membantu menyerap energi deformasi dan meningkatkan kemampuan material untuk menahan impak tanpa retak. Pengaruh selanjutnya ada perbandingan dan implikasi rekayasa, di mana sebelah kiri ini aplikasi di mana kekerasan tinggi diperlukan, seperti komponen yang bekerja dalam kondisi gesekan tinggi atau keausan seperti roda gigi, poros transmisi, bantalan, dan perkakas potong memerlukan kekerasan dan kekuatan tinggi untuk mempertahankan bentuk dan fungsinya dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, material tersebut umumnya diberi perlakuan panas dengan pendinginan cepat atau quenching. Selanjutnya sebelah kanan ini aplikasi di mana ketangguhan lebih diutamakan. Pada komponen yang harus menyerap energi secara dinamis seperti rangka kendaraan, bagian struktur jembatan, atau peralatan berat, ketangguhan menjadi prioritas agar material tidak patah secara mendadak atau katastrofik saat menerima beban kejut atau beban siklik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal perlakuan panas permukaan, di mana saya mendapatkan soal nomor 5 dengan soal apa saja faktor yang memiliki pengaruh pada hasil pengujian Jom ini. Jelaskan pengaruh unsur paduan ukuran butir dan laju pendinginan terhadap hardenability baja. Di mana pengujian Jom ini adalah metode standar ASTM A255 untuk menentukan hardenability atau kemampuan satu baja untuk membentuk martensit selama proses pendinginan. Hasil pengujian Jom ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu komposisi kimia atau unsur paduan, di mana unsur paduan dalam baja sangat mempengaruhi kecepatan difusi dan transformasi fasa selama pendinginan. Unsur seperti kromium, molybdenum, mangan, nikel, dan boron memperlambat difusi karbon dan memperluas rentang waktu untuk pembentukan martensit sehingga meningkatkan hardenability. Setiap unsur paduan memiliki efek berbeda terhadap kurva time temperature dan transformation dan memperlambat pembentukan fasa lunak seperti perlit dan bainit. Selanjutnya yang kedua yaitu ukuran butir austenit, di mana ukuran butir austenit yang lebih besar mengurangi jumlah batas butir yang bertindak sebagai situs nukleasi untuk transformasi fasa. Semakin besar butir austenit, semakin sulit untuk membentuk perlit atau bainit dan karenanya martensit akan lebih mudah terbentuk bahkan pada laju pendinginan yang lambat. Yang ketiga yaitu laju pendinginan, di mana laju pendinginan adalah kecepatan penurunan suhu setelah baja dipanaskan ke suhu austenitasasinya. Dalam pengujian Jom ini, salah satu spesimen didinginkan dengan semburan air menciptakan gradasi pendinginan dari satu ujung ke ujung lainnya. Wilayah yang didinginkan lebih cepat membentuk martensit, sedangkan bagian yang didinginkan lebih lambat akan membentuk struktur lain seperti perlit dan bainit. Lalu yang keempat yaitu temperatur austenisasi, di mana temperatur pemanasan sebelum pendinginan mempengaruhi pembentukan austenit dan ukuran butir. Jika terlalu tinggi, butir austenit bisa terlalu besar, yang akan meningkatkan hardenability, tetapi bisa menurunkan ketangguhan atau toughness. Jika terlalu rendah, austenit mungkin tidak terbentuk sempurna, menurunkan homogenitas struktur. Yang kelima yaitu kehomogenan dan kadar inklusi, di mana kehomogenan mikrostruktur dan ada inklusi non-logam juga dapat mempengaruhi difusi unsur dan jalannya transformasi fasa. Inklusi dapat menjadi titik awal retakan atau menghambat pembentukan martensit secara lokal. Di bawah ini merupakan gambar satu di mana ilustrasi alat pengujian Jom ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh spesifik terhadap hardenability, di mana yang pertama yaitu unsur paduan. Unsur paduan memperbesar jarak antara kurva TTT di mana dengan sumbu suhu, memperlambat perbentukan perlit bainit dan memperluas zona pembentukan martensit. Efek dari beberapa unsur paduan adalah sebagai berikut, di mana kromium meningkatkan hardenability secara signifikan, molybdenum menstabilkan karbida, mangan menghambat pembentukan perlit, nikel meningkatkan ketangguhan, boron sangat kecil jumlahnya tetapi efektif meningkatkan hardenability karena menghambat nukleasi fasa ferrit di batas butir. Selanjutnya ada ukuran butir austenit dan pengaruh terhadap hardenability, di mana ukuran butir austenit adalah ukuran dari fase austenit yang terbentuk saat baja dipanaskan di atas suhu kritis. Austenit adalah fase stabil pada suhu tinggi, di mana semua karbon larut dalam larutan padat FCC. Struktur ini akan mengalami transformasi menjadi fase lain saat pendinginan, di mana pengaruhnya itu pada ukuran butir yang kecil memiliki banyak batas butir, sehingga lebih banyak situs nukleasi untuk fase lunak. Mendorong transformasi awal ke perlit atau benit pada pendinginan moderat, menurunkan hardenability, dan cocok pada baja yang membutuhkan ketangguhan atau toughness dan keulatan tinggi karena menghambat perlambatan retak. Selanjutnya pada ukuran butir besar, lebih sedikit batas butir, sehingga mengurangi kemungkinan terbentuknya fase lunak, memungkinkan martensit terbentuk pada laju pendinginan lebih lambat karena perlit atau benit tertunda, sehingga meningkatkan hardenability. Selanjutnya yaitu laju pendinginan dan pengaruhnya terhadap hardenability, di mana laju pendinginan adalah kecepatan penurunan suhu baja dari suhu austenisasinya ke suhu ruang. Pada pengujian Jom ini, hanya satu ujung spesimen yang didinginkan air menciptakan gradasi laju pendinginan yang sangat cepat, ujung ke sangat lambat, bagian tengah dan ujung yang jauh. Di mana hubungan struktur mikro dan laju pendinginan, di mana laju pendinginan tinggi menghasilkan struktur martensit, laju pendinginan menengah memungkinkan pembentukan bainit, dan laju pendinginan lambat mendukung pembentukan perlit, di mana baja dengan hardenability rendah hanya membentuk martensit pada area yang pendinginannya cepat, dekat ujung si jomininya. Sedangkan baja yang hardenability-nya tinggi dapat membentuk martensit lebih jauh dari ujung pendinginan, karena unsur paduan dan ukuran butir besar menunda transformasi fase ke fase lunak, serta struktur martensit dapat tetap terbentuk bahkan pada pendinginan lambat. Selanjutnya hasil uji Jom ini sebagai indikator hardenability, di mana kurva datar hardenability tinggi, martensit terbentuk jauh dari ujung. Kurva turun tajam hardenability rendah, di mana martensit hanya terbentuk di dekat ujung. Di mana perubahan struktur mikro sepanjang spesimen yaitu 0 sampai 5 mm dari ujung martensit dominan, 5 sampai 15 mm transisi martensit bainit, dan lebih dari 15 yaitu bainit atau perlit yang akan terbentuk. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan, dan sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.